Selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Kita akan memulai kebaktian. Tuhan baik. Kita akan memulai kebaktian persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini. Selamat datang di ibadah malam ini yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Seperti biasa, sebelum memulai ibadah bersama, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat. Mari kita memulai ibadah dengan ajakan beribadah dan secara berbalasan. Bapak Ibu dapat membuka mic-nya. Mari kita memulainya. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Pujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Mari bersama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219, bait yang pertama, di saat ini ku angkat tembang. Bapak Ibu bisa mematikan speakernya terlebih dahulu ketika bernyanyi. Mari kita berdoa syukur. Selamat malam Bapak, penyertaan Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih untuk hari ini ketika kami bangun pagi, kami sudah melakukan aktivitas kami pada hari ini, dan pada saat ini kami berkumpul bersama untuk kebaktian persiapan perjamuan. Berkatilah ibadah yang kami lakukan pada saat ini, biarlah kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami.
Tak putus kami mengucap syukur atas segala penyertaan Engkau di sepanjang kehidupan kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 199 bait yang pertama, dulu ku tertindih dosa. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, melulup sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Silakan Bapak Pendeta. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami hanyalah umat-Mu, kami hanyalah debu tanah yang Kau beri nafas hidup, dan kami pun juga adalah anugerah Tuhan yang mengampuni, anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh menghidupi kami semua. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, di saat ini kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau dengan sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu. Agar kami pun juga boleh bersiap diri mendandani jiwa kami untuk kami memenuhi undangan Tuhan hadir di meja perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang menyerta kami dengan roh-Mu yang kudus. Sehingga firman yang sungguh kami dengar, firman yang sungguh-sungguh kami renungi, boleh kami nyatakan dalam hidup kami. Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu untuk dapat melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab Mazmur pasal 130. Ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai dengan 8. Lembaga Alkitab di sini memberikan judul Seruan dalam Kesusahan. Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Begini katanya. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingaku menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Allah, jika Engkau ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala
kesalahan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya teringat kepada seorang bapak. Bapak ini dulu ketika saya masih melayani di Seroja, bapak ini adalah seorang supir bis antar kota. Gitu kan, dan bahkan jaraknya juga sangat jauh dari Jakarta ke Surabaya. Suatu ketika dalam perjalanan dia, sebagaimana dia biasa membawa bis dari Jakarta Surabaya ini, suatu ketika dia kecelakaan menabrak seorang anak kecil. Anak itu umur 7 tahun, lalu kemudian meninggal dunia seketika. Ya, seperti apa peristiwanya dia tidak menjelaskan, tetapi anak 7 tahun itu langsung tewas di tempat. Saudara, kecelakaan ini menimbulkan sebuah trauma yang sangat dalam bagi bapak ini. Bapak ini sungguh merasa sangat bersalah. Bapak supir ini pun juga sungguh merasa tertekan, dia sangat menyesal. Meskipun peristiwa kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh perusahaan, sehingga dia tidak sampai dipolisikan ataupun juga diadili, tetapi selesai dalam bentuk kekeluargaan. Tetapi dampaknya membuat bapak ini pun juga, saudara, sungguh merasa sangat bersalah. Pasalnya, kenapa dia merasa begitu tertekan dan merasa begitu bersalah? Karena dia juga punya anak sama anak laki-laki seumuran itu. Sehingga yang dia bayangkan seolah-olah bahwa peristiwa kecelakaan itu bukan hanya menewaskan anak itu, tapi juga yang dia betul-betul merasa tertekan karena dia teringat kepada anaknya. Dan dia sungguh-sungguh dia merasa bersalah dan sungguh-sungguh dia merasa sangat tertekan. Dan karena itu dia tidak mau lagi membawa bis atau nyupir bis lagi. Tapi masalahnya, saudara, kalau dia tidak nyupir bis lagi, lalu apa yang menjadi pekerjaan dia? Kalau dia tidak mau jadi supir lagi, sementara itu keterampilan dia dan sementara itu pun juga kemampuan dia dan pengalaman, hampir lebih dari 20 tahun dia menjadi supir bis. Saudara, maka secara pastoral ini dia. Yang pertama, saya memahami betapa dia bersalah. Tidak mudah orang ketika dia mengatakan, oh sudahlah lupakan. Oh sudahlah selesai. Oh sudahlah. Yang lalu biarlah berlalu. Sudahlah. Jangan diingat-ingat. Nggak bisa. Bagi si bapak ini peristiwa itu menjadi begitu hebat. Bagi si bapak ini pengalaman peristiwa itu menjadi begitu sangat menekan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang tindakan pastoralnya adalah bagaimana kemudian kita menjadi pendamping. Saya mendampingi dia dan sekarang dia kembali menyupir lagi. Tetapi yang akan menjadi fokus renungan kita, saudara, setiap orang melakukan kesalahan. Semua orang pun juga punya kesalahan. Setiap kita pun juga punya, istilahnya kalau kita sebut dosa, kita punya dosa-dosa masa lalu. Mungkin ketika dulu kita, misalnya ketika kita remaja kita nakal, ketika kita remaja kita pun juga bandel, ketika remaja mungkin ada banyak hal yang kita lakukan. Atau peristiwa-peristiwa masa lalu yang membuat kita pun juga selalu teringat dan setiap kita mengingatnya, maka kita begitu sangat menyesalinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika kita berdosa, mungkin bukan hukuman Tuhan yang berat. Karena kita percaya Tuhan mengampuni. Kita percaya Tuhan pun juga Maha Pengampun.
Tetapi yang berat, saudara, adalah ketika kita mengingat dan ketika peristiwa itu pun juga lalu kemudian menerap, lalu kemudian terus menghantui diri kita sepanjang hidup kita. Dan tidak jarang, saudara, peristiwa-peristiwa masa lalu itu menjadi jebakan. Peristiwa-peristiwa masa lalu itu pun juga menjadi sesuatu yang mengikat. Peristiwa-peristiwa masa lalu pun juga tidak jarang lalu kemudian menghantui hidup kita. Yang membuat kita pun juga sulit untuk berkembang, sulit untuk mencoba, tidak mau melakukan sesuatu, dan kita punya trauma masa lalu. Atau mungkin dengan bahasa sekarang orang menyebutnya kita punya luka batin masa lalu. Saudara, masa lalu di satu pihak bisa punya kenangan-kenangan manis. Masa lalu kita bisa menjadi sebuah kenangan dan pengalaman-pengalaman. Tapi masa lalu pun juga bisa menjadi sebuah penjara yang membuat hidup kita begitu terbelenggu. Saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, pemazmur mengalami hal yang serupa. Dari awal dia mengatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi orang-orang Israel, dosa itu menjadi sebuah peristiwa kejatuhan. Jadi sama seperti orang jatuh gubrak begitu, maka sama seperti orang jatuh lalu kemudian itulah dosa. Dosa seringkali dianggap ketika orang pun juga melakukan dosa, maka manusia itu jatuh. Jatuh ke dalam, sama sebetulnya dalam bahasa Indonesia pun dalam pengertian kita, jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam godaan setan, jatuh, ya pengertiannya adalah jatuh. Jadi saudara, ketika kita pun juga jatuh, maka ketika itulah kita pun juga sungguh, ya, oleh karena dosa, oleh karena kesalahan, oleh karena sesuatu yang keliru, maka ketika itulah kita jatuh. Saudara, apakah jatuh itu hanya kemudian jatuh di tempat datar? Atau jatuh ke dalam jurang? Ya kalau jatuh ke tempat datar, trek, palingnya sebegitu rasanya. Tapi kalau jatuh ke dalam jurang itu berarti dosanya besar sekali, kesalahannya besar sekali, lalu kelirunya juga sangat besar sekali. Sehingga si pemazmur ini mengatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Ketika si pemazmur ini mengingat akan kesalahan dan dosa-dosa yang begitu banyak. Sepertinya dia ada di dalam jurang dosa, sepertinya dia ada di dalam jurang kesalahan, sepertinya dia ada di dalam jurang yang sulit sekali untuk ditolong. Maka dari jurang yang dalam aku berseru, Tuhan dengarlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian. Dan Tuhan jangan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Kalau Tuhan yang mengingat, siapa yang dapat tahan? Siapa yang bisa hidup? Ya, kalau Tuhan selalu mengingat setiap kesalahan-kesalahan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa orang, ada orang-orang tertentu dengan keyakinan tertentu, dia meyakini bahwa hidup manusia itu selalu dikawal atau disertai dua orang malaikat. Yang pertama adalah malaikat yang mencatat segala keburukan-keburukan kita. Dan satu lagi malaikat adalah malaikat yang mencatat segala kebaikan-kebaikan kita. Nah, saudara, kalau kita bayangkan, kita renungkan pada realitas kehidupan kita, setiap hari, setiap waktu, kira-kira perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan, dan perbuatan buruk apa yang sudah kita lakukan. Mana yang lebih banyak, berbuat baik atau berbuat buruk?
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya dalam surat Roma mengatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua orang sudah berbuat dosa. Jadi di hadapan Tuhan, saudara, maka kebaikan itu menjadi sesuatu yang sangat mahal dan hitungannya pun juga mungkin sedikit. Jadi kalau kita mengikuti pemahaman itu, maka betapa besar dosa kita, betapa banyak catatan kesalahan kita yang kita lakukan setiap waktu. Karena itu saudara, kalau Tuhan mengingat-ingat kesalahan kita, wah, nggak ada yang tahan. Kalau Tuhan pun juga mengingat-ingat setiap dosa-dosa kita, nggak ada yang bisa. Saudara, siapa yang hidup dengan baik di hadapan Tuhan? Karena itu, saudara, pemazmur dengan sungguh pada ayat keempat, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti. Saudara, bukan ditakuti, barangkali disegani ya dalam bahasa aslinya. Sehingga kewibawaan Tuhan, kuasa Tuhan, itu bukan pada kuasa yang menghukum. Kuasa Tuhan itu bukan pada kuasa yang kemudian dengan keras lalu menghukum orang, lalu kemudian membinasakan orang. Tetapi kuasa Tuhan itu justru pada kasih-Nya yang mengampuni. Pada kuasa kasih-Nya yang merangkul. Pada kuasa kasih-Nya yang memperbaiki ya dan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena itu, saudara pemazmur dengan sungguh-sungguh dia menantikan kuasa Tuhan. Dia menantikan Tuhan memulihkan segalanya. Karena orang berdosa setelah lalu diampuni, maka Tuhan akan memulihkan keadaan. Karena itu, saudara, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dan harapan hidupnya hanya kepada Tuhan yang mengampuni. Kepada Tuhan yang memulihkan. Kepada Tuhan yang memberikan hidup ini menjadi lebih sukacita. Karena itu, saudara, melalui firman Tuhan, kita pada saat ini ada beberapa hal. Ketika kita diundang untuk hadir di meja perjamuan kudus. Saudara, maka meja perjamuan kudus ini bukan meja pengadilan. Meja perjamuan kudus ini pun juga bukan meja penghakiman. Ya, di mana manusia yang berdosa lalu akan dituntut dosanya, lalu kemudian manusia yang berdosa seolah-olah tidak layak untuk hadir di meja perjamuan. Meja perjamuan bukan meja penghakiman dan juga bukan meja pengadilan. Tetapi meja perjamuan itu adalah meja pengorbanan dan meja cinta kasih. Karena di meja perjamuan itu kita melihat ada simbol darah dan simbol tubuh Tuhan. Di meja perjamuan itu adalah simbol cinta Tuhan yang mengampuni. Simbol cinta Tuhan yang berkorban, mengampuni dan memberi hidup kepada setiap kita. Agar setiap kita yang beroleh kasih-Nya, kita dengan sungguh-sungguh menguatkan kehidupan, memotivasi hidup untuk selalu ada di dalam kasih dan pelukan Tuhan. Karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saat ini kita ada di dalam jurang pergumulan. Kalau saat ini kita merasa kita ada di dalam jurang persoalan. Jurang yang membuat kita begitu dalam menghadapi problem-problem hidup. Mungkin di saat ini pun juga kita sedang berseru kepada Tuhan. Kita mungkin sedang berteriak dan minta tolong kepada Tuhan. Kita pun juga memohon supaya Tuhan melupakan setiap kesalahan kita.
Maka di saat ini, saudara, melalui persiapan perjamuan kudus, ketahuilah bahwa kita punya Tuhan yang mengampuni. Kita punya Tuhan yang begitu mengasihi. Kita punya Tuhan yang mengangkat kita dari jurang dosa. Kita diberikan pengampunan untuk supaya kita hidup lebih baik. Karena itu, saudara, ketika ada seorang pelacur yang akan dihakimi oleh warga, yang akan dirajam oleh batu, dan pelacur itu lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Apakah Tuhan Yesus menghukum perempuan itu? Apakah Tuhan Yesus lalu menghukum si pelacur itu? Bahkan dia berkata kepada banyak orang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa boleh melemparkan batu lebih dulu. Lalu apa yang dikatakan kepada perempuan itu oleh Tuhan Yesus? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Karena itu, saudara, pada saat ini Tuhan mengampuni, Tuhan mengangkat kita dari jurang dosa. Pada saat ini pun juga Tuhan menghilangkan seluruh catatan-catatan dosa kita. Pada saat ini, di dalam kasih Tuhan, kita pun juga diangkat dan dibaharui hidup kita. Supaya kata-kata Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya melalui meja perjamuan kudus, kita mengalami kehidupan baru. Supaya melalui perjamuan kudus, iman kita pun juga diperbaharui. Iman dan keyakinan kita pun juga diperbaharui bahwa kita punya Tuhan Yesus yang mati, Tuhan Yesus yang berkorban, Tuhan Yesus yang mengasihi kita, dan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Karena itu, saudara, melalui perjamuan kudus, kuatkanlah hati dan kuatkanlah iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia mau selalu menyertai kita supaya kita hidup di dalam curahan kasih-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan memasuki sesi pengujian diri. Kita akan bersama memasuki perenungan diri. Dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan mengikuti perjamuan kudus yang akan diadakan pada Minggu 3 Oktober, baiklah kita mencoba secara jujur untuk melihat dan menguji keberadaan kita agar berkenan di hadapan-Nya. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu, saudara, sebagai orang yang berdosa dan yang telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, maka yang pertama, sudahkah kita memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita yang kita lakukan dan bertekad untuk hidup di dalam pembaharuannya? Yang kedua, sudahkah kita juga meminta maaf kepada sesama dan memaafkan sesama yang bersalah kepada kita? Yang ketiga, sebagai persekutuan orang percaya, sudahkah kita melakukan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kasih dan setia
melakukan kehendak-Nya. Saudara, marilah kita merendahkan hati kita, seraya kita menyampaikan permohonan di hadapan Tuhan, agar Ia melayakkan kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada Minggu 3 Oktober, sambil kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Pengakuan dosa dalam kehidupan kita sebagai wujud syukur penyertaan Tuhan dan pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan memberikan persembahan dengan berdasarkan dari firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Yang begini firman-Nya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud menegakkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Persembahan pada malam hari ini bisa Bapak Ibu berikan pada kebaktian Minggu atau melalui transfer dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar. Sambil mensyukuri penyertaan Tuhan, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Silakan Bapak doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh Engkaulah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkaulah Allah yang tidak membiarkan kami berjalan sendiri di tengah-tengah badai hidup dan pergumulan-pergumulan yang mesti kami hadapi.
Kami pun juga sungguh bersuka cita karena Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu memimpin, menyertai kami di jalan-jalan hidup kami yang penuh dengan liku-liku. Engkau pun juga adalah Allah yang begitu baik, yang tidak pernah membiarkan kami pun juga sendiri di jalan-jalan yang gelap. Karena itu Bapa dalam sorga, biarlah di saat ini dengan sungguh-sungguh kami bertelut di hadapan hadirat-Mu. Kami merasakan akan kasih Tuhan yang mengampuni, kasih Tuhan yang mengangkat kami, kasih Tuhan yang selalu memperbaharui kami. Dan bahkan kasih Tuhan yang selalu melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan Tuhan Allah Bapa, Engkaulah juga yang menyelidik ke dalam hati kami yang terdalam. Engkau juga adalah Allah yang mengerti, Allah yang tahu setiap masalah dalam hidup kami. Dan Engkau jugalah Allah yang mengundang kami untuk hadir di meja perjamuan dalam realitas dan segala keberadaan kami. Karena itulah Tuhan, sungguh kami mau bersyukur. Kami mau beria-ria dan kami sungguh mau bersuka cita. Dan kami mau hadir di meja perjamuan itu untuk memenuhi undangan Tuhan dengan segala keberadaan kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, Tuhan jugalah yang menjadi Allah dan juru selamat kami. Karena itu Tuhan, sumber kekuatan kami dan hidup kami dan pengharapan kami menanti-nantikan kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh akan mengubahkan hidup kami. Dan kalaupun juga di saat ini kami teringat pada saudara kami yang sedang sakit, kami teringat kepada Ibu Christine Rajio, kami teringat kepada Bapak Silitonga, kami teringat kepada Ibu Widuri, dan kami teringat kepada saudara-saudara kami yang lain, mereka yang lanjut usia, mereka yang janda, yang duda, yatim, dan piatu, kiranya Tuhan yang memeliharakan setiap kami. Agar di tengah-tengah segala keadaan kami Tuhan, ada sukacita, ada pengharapan yang menguatkan kami untuk terus berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami hadir dengan persembahan. Kiranya Tuhan meneguhkan persembahan ini untuk dipakai karya pelayanan bagi gereja Tuhan di GKP Cakung. Dan bahkan Tuhan, kami datang dengan mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan ke hadapan hadirat. Inilah hidup kami Tuhan dalam segala keberadaannya. Inilah juga doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian pada malam hari ini. Sebelum kita akan mendapatkan berkat yang akan diberikan oleh Bapak Pendeta, kita akan bersama menyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam kebaktian malam